Sudah hampir 2 minggu aku menjadi guru privat bagi Alisa. Sebenarnya, Alisa anak yang baik dan cerdas. Hanya saja anak itu kesepian, hingga kadang menyembunyikan emosinya dengan diam dan menyendiri. Bu Soraya bilang Alisa menjadi agak pendiam sejak ditinggal pengasuhnya yang pulang kampung 2 bulan lalu. Suami Bu Soraya adalah seorang pekerja tambang yang pulang sekali atau 2 kali dalam sebulan. Sedang Bu Soraya sendiri mengelola sebuah butik dan salon mewah. Wajar saja jika Alisa merasa kesepian. Selain Alisa, di rumah ini ada 2 orang asisten rumah tangga. Hanya saja salah satu dari mereka tidak menginap. Setengah jam yang lalu, sebenarnya aku sudah bisa pulang setelah mengajari Alisa membaca. Hanya saja tadi Bu Soraya menelepon meminta tolong untuk menemani Alisa sampai ia pulang. Karena asisten rumah tangganya tadi sore tiba-tiba meminta izin untuk menjenguk seorang kerabatnya di rumah sakit. Di luar, hujan turun cukup deras. Dalam pesannya, Bu Soraya sudah memberitahu akan pulang terlambat. Aku menoleh ke arah jam dinding rumah ini. Sudah hampir pukul 7 malam. Aku memang sudah mengabari Bapak. Hanya saja, entah mengapa dari tadi perasaanku tidak enak. Selepas maghrib, Alisa sudah tertidur di kamarnya. Aku masih duduk, menunggu kepulangan Bu Soraya. Tepat pukul 7, pintu rumah tiba-tiba diketuk. Karena mengira itu adalah Bu Soraya, sang pemilik rumah, aku langsung membuka pintunya. Seorang laki-laki memakai kemeja berwarna biru berdiri menatap nyalang padaku. Bau pekat alkohol tercium dari tubuh dan mulutnya. Aku mundur beberapa langkah. Tak lama ia bertanya sambil membalikkan badan lalu mengunci pintunya. "Siapa kau cantik?" sapanya dengan seringai tipis di wajahnya. Aku menutup hidungku karena bau alkohol itu semakin tercium saat ia berbicara. Sesaat aku terdiam, tak bisa bicara, hingga laki-laki itu mengulang kembali pertanyaannya. "Maaf, Anda siapa?" tanyaku. Dalam hati aku terus bertanya, mungkinkah laki-laki ini suami Bu Soraya? "Ini rumah kakakku." "Kau siapa? Bisa berada di dalam rumah kakakku?" tanyanya dengan nada suara berat. Aku guru privatnya Alisa," jawabku gemetar. "Guru Alisa? Oh ya sudah, di mana Mbak Soraya?" Matanya terus mendelik padaku, membuatku tak nyaman. Bu Soraya belum pulang." Aku juga sedang menunggunya," jawabku terbata. "Begitu ya?" Mata itu menatapku nyalang. Aku mulai takut. Dengan berjalan sempoyongan, laki-laki itu menaiki anak tangga. Baru sampai pada anak tangga yang keempat, tubuhnya ambruk. Karena kasihan, aku langsung menghampirinya, berniat untuk membantunya berdiri. "Kau tidak apa-apa, Mas?" tanyaku. Ia tidak menjawabku, hanya terkekeh. Tak lama wajah itu berubah. Tanpa banyak bicara lagi, ia lalu menarikku kasar, lalu mencengkram erat lenganku, membawaku masuk ke sebuah kamar. Mau apa kau?" Hardiku gemetar. "Kau mau menemaniku kan?" Ia kembali terkekeh. Tak lama, ia mengempaskan tubuhku di atas tempat tidur. Merasa tidak nyaman akan situasi ini, aku pun bangkit dan setengah berlari ke arah pintu. Sayang, lengan itu kembali mencengkramku. Aku kembali dihempaskan kasar ke atas tempat tidur ini. "Tolong biarkan saya keluar, Pak," pintaku memelas, menahan tangis. "Tidak, malam ini saja, tolong temani aku," bentaknya kasar.
Tolong jangan sakiti saya. Saya akan diam. Tolong biarkan saya keluar. Aku terduduk di hadapannya sambil menangis. Tanpa kusadari, jika kakiku mulai melangkah mundur hingga akhirnya bersandar di dinding. Aku masih memohon, namun ia tak menggubrisnya, dan dengan tangan kekarnya ia mengunci kedua tanganku, lalu melemparkan tubuhku ke ranjang, merampas bibirku dengan paksa, kemudian melucuti satu persatu pakaianku. Skip. Aku menangis di sudut ruangan kamar ini. Laki-laki itu masih berada di atas ranjang setelah puas melepas padaku. Berbalut selimut, aku memungut kembali pakaian yang tadi terlucuti paksa dariku, lalu memakainya. Bercak noda, tanda luka, masih sangat jelas terlihat di atas sprei ranjang itu, menandakan betapa kuatnya laki-laki itu merampasnya dariku. Rasanya ingin kupukul dan laki-laki itu sampai. Namun aku terlalu takut. Bayangan wajah Bapak melintas di pikiranku. Bagaimana dengan Bapak jika aku dipenjara? Setelah? Tidak, aku tak mau itu terjadi. Ponselku jadulku berderik. Aku masih diam terisak, hanya bisa meratapi apa yang baru saja menimpaku. Terdengar dari luar suara Bu Soraya memanggil namaku. Sontak membuatku bertambah gugup dan takut. Zia, apa kau ada di dalam? Aku membisu, tak menjawabnya. Hingga panggilan ketiga, akhirnya aku mengumpulkan sedikit keberanian, melangkah perlahan menuju pintu dan membuka pintunya. Aku menangis di hadapan Bu Soraya. Begitu pintu ini terbuka, mata Bu Soraya menatapku bingung dan penuh tanda tanya. Tak lama aku melebarkan pintunya, hingga terlihat laki-laki yang setengah itu masih tertidur pulas di atas ranjang. Zia, kau... Dengan bibir bergetar, Bu Soraya menatapku penuh arti. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Dengan penuh kemarahan, Bu Soraya menuju ke tempat laki-laki itu berada. Matanya langsung melihat noda bercak yang masih belum mengering di sprei. Sesaat ia memandang noda itu dan berbalik badan memandangku. Zia, sebutnya. Bu, aku mau pulang. Tanpa menunggu jawaban dari Bu Soraya, aku mengambil tasku dan berlari menuju pintu keluar. Aku masih mendengar suara Bu Soraya yang memanggil namaku. Hatiku perih dan sakit. Begitu juga ragaku. Yang kuinginkan saat ini hanyalah pulang. Hujan masih mengguyur meski tidak sederas tadi. Ketika langkahku keluar dari rumah Bu Soraya, aku terus saja berlari menghiraukan hujan hingga akhirnya merasa lelah dan duduk di sebuah halte bis yang kosong. Tuhan, apa salahku? Jeritku tertahan. Aku menutup wajahku. Bagaimana jika Bapak tahu apa yang akan terjadi padanya? Lalu bagaimana nasibku? Apakah ada laki-laki yang akan menerimaku dan bersedia menikahiku kelak? Aku lemas, lututku gemetar. Lelah mataku menangis. Entah sudah berapa lama aku duduk diam di sini hingga tidak menyadari jika sebuah mobil kini berhenti di hadapanku. Zia, ayo cepat masuk ke dalam. Suara seseorang terdengar disusul dengan kaca jendela mobil yang dibuka. Bu Soraya, ucapku pelan. Matanya menyipit, memastikan jika ia sendiri di dalam mobil. Aku tak menyangka jika ia menyusulku hingga kemari.
Beberapa kali ia berteriak, memintaku masuk ke dalam mobilnya. Meski ragu, akhirnya aku pun menerima ajakannya. "Akan kuantar kau pulang, Zia," ujarnya. Begitu aku sudah duduk di jok mobilnya, ia mulai memutar kemudi mobilnya. Aku masih diam, air mata bahkan tak lagi keluar. "Maafkan adikku, aku tak mengerti mengapa ia minum alkohol dan bertindak kurang ajar seperti itu padamu. Sungguh Zia, aku benar-benar menyesali apa yang terjadi padamu. Andai saja aku tidak memintamu menunggu Alisa, tentu kau tidak akan mengalami hal buruk seperti ini," ucapnya dengan suara parau. Mobil ini menyusuri jalanan di tengah gerimis yang masih mengguyur. Aku lebih banyak diam, menatap nanar ke depan. Sepanjang perjalanan, Bu Soraya berkali-kali berucap kata maaf atas apa yang terjadi padaku. Akan kupastikan ia menemuimu dan minta maaf padamu. Aku tidak akan membelanya. Kau bisa melaporkan dan menghukumnya jika kau mau, karena ia pantas menerimanya. Mobil pun berhenti. Aku menoleh. Tanpa terasa, air mataku kembali menetes saat melihat wajah bapak yang cemas karena menungguku pulang. "Bapak," ucapku lirih. "Bu, tolong jangan katakan apapun pada bapak. Ia tak akan kuat mendengarnya. Aku mohon, jangan sampai bapak tahu pintaku memelas padanya." "Aku mengerti, Zia. Dan ini ambillah. Anggap saja ini gajimu bulan ini." Sebuah amplop coklat diberikannya padaku. Aku diam karena bingung. Di satu sisi, sebenarnya aku tak ingin menerimanya. Tapi mengingat uang di dompet hanya tinggal 1 lembaran hijau saja, membuat tanganku akhirnya menggenggamnya. "Istirahatlah Zia." Aku mengangguk perlahan, lalu masuk ke dalam dengan perasaan yang tak menentu. Bapak langsung tersenyum padaku dan mengunci pintunya. Sepiring tumis buah pepaya muda dan tempe goreng yang kumasak tadi pagi sebelum berangkat ke rumah Bu Soraya masih tersisa banyak di atas meja. Aku menatap bapak yang mengerti akan sikapku. Bapak menungguku lagi. Sudah ku bilang bapak makan saja duluan. Liriku menunduk, tak berani menatap wajah bapak. "Tidak nak, bapak khawatir bapak tak bisa makan jika belum melihatmu pulang. Bajumu basah, ayo mandilah dulu, nanti kita akan makan bersama," ucap bapak dengan senyum teduhnya yang mengiris hatiku. Perih, luka yang ditorehkan lelaki tadi akan terus menganga di hati seumur hidupku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi nanti. Semoga saja aku bisa segera melupakan semua ini. Aku membasuh seluruh tubuhku. Entah kenapa, meski sudah berkali-kali kusabun dan kusiram, namun aku masih tetap merasa kotor. Bau alkohol itu bahkan masih samar tercium di bajuku. "Zia, jangan terlalu lama nak di kamar mandi. Sudah malam. Nanti kau bisa masuk angin," pekik bapak. Aku membilas tubuhku kembali sebelum akhirnya mengelapnya dengan handuk yang kering. Dengan rambut yang masih basah, aku duduk menemani bapak untuk makan malam bersama. Aku tak ingin bapak curiga jika aku bersikap tak seperti biasanya. Bersambung.